Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang initial public offering disebut juga dengan IPO di pasar modal Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gusti Adi Wibowo dari Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta dan Profesor Dr. Lela Nurlelawati, SME CRP, selaku dosen manajemen keuangan. Pengertian dan tujuan IPO. Proses initial public offering disebut juga dengan IPO di pasar modal Indonesia. IPO atau penawaran umum ini adalah istilah di mana suatu perusahaan atau emiten penawaran dan menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk secara sederhana. Ia merujuk pada masa di mana perusahaan pertama kali melantai di Bursa Saham Indonesia (BEI) guna melakukan penawaran saham perdana pada publik. IPO ini sekaligus menjadi penanda di mana perusahaan swasta PT tertutup menjadi perusahaan publik atau TBK. Oleh karenanya, initial public offering sering disebut juga dengan go public. Tujuan dari IPO ini sendiri tak lain agar suatu perusahaan mendapatkan pendanaan atau modal dari luar. Dalam hal ini disebut juga dengan investor. Oleh karena itu, umumnya IPO ini dilakukan pada saat kondisi pasar saham cukup kondusif dan perusahaan terkait sedang bertumbuh, serta membutuhkan dana untuk ekspansi ataupun memenuhi biaya operasional bisnis lainnya. Dan selanjutnya adalah mekanisme IPO. Pertama, mempersiapkan dokumen. Di tahap awal, perusahaan menyiapkan dokumen kelengkapan IPO seperti RUPS dan perusahaan anggaran dasar karena proses go public akan memasukkan pihak eksternal sebagai shareholder yang berhak atas dividen. Perusahaan juga diminta menyiapkan dokumen yang dibutuhkan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dan kedua, menyampaikan perjanjian permohonan pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Dokumen seperti profil perusahaan, audit keuangan, opini hukum dan proyeksi keuangan, serta dokumen lainnya menjadi syarat untuk membuat surat perjanjian permohonan pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Dan ketiga, ada menyampaikan pernyataan pendaftaran ke OJK. Surat pernyataan pendaftaran disampaikan perusahaan ke Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan surat perjanjian pendahuluan pencatatan saham yang diterima dari BI. Dan keempat, ada penawaran umum dan pencatatan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan memberikan surat permohonan pencatatan saham yang dilengkapi dengan pernyataan pendaftaran efektif dari OJK serta dokumen komposisi pemegang saham dan prospektus lengkap. Kemudian, Bursa Efek akan memberikan persetujuan pencatatan saham perusahaan dan ticker code atau kode saham yang menjadi identitas perusahaan di perdagangan lantai bursa. Setelah terdaftar, perusahaan akan dapat memperjualbelikan saham dan menggunakan jasa broker atau perusahaan efek yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan diberikan waktu 1-5 hari kerja untuk menerima permintaan investor dalam menerima penawaran umum. Jika jumlah investor lebih banyak dari penawaran saham, maka perusahaan harus melakukan penjatahan dan uang muka yang diberikan investor harus dikembalikan jika berlebih dari kuota penjatah. Dan selanjutnya adalah keuntungan IPO. Pertama, akses terhadap pendanaan di pasar saham dengan go public. Nilai saham ekuitas perusahaan akan meningkat, sehingga perusahaan pun memiliki struktur permodalan yang optimal. Nantinya, permodalan tersebut bisa dipakai untuk meningkatkan modal kerja, dipakai untuk meningkatkan pembayaran utang, melakukan investasi, serta maupun melakukan akuisisi. Kedua, tambahan kepercayaan untuk akses pinjaman dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Kalangan perbankan lebih mudah mengenal dan percaya kepada perusahaan. Masalahnya, mereka dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan lewat bursa. Di samping itu, akses perusahaan akan menerbitkan surat utang pun jadi lebih mudah. Dan ketiga, likuiditas dan kemungkinan investasi. Bagi pemegang saham pendiri, jika pemegang saham pendiri membutuhkan dana guna memenuhi keperluan usaha yang lain, mereka bisa melakukan investasi melalui Bursa Efek Indonesia dengan nilai yang optimal. Dan keempat, mendapatkan insentif pajak perusahaan. Yang go public bisa memperoleh penurunan tarif PPh sebesar 5%, lebih rendah dari PPh wajib pajak badan dalam negeri, dengan catatan 40% sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, serta memiliki minimal 300 pemegang saham. Kebijakan ini terutang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan
terbuka. Dan kelima, meningkatkan citra perusahaan dengan mencatatkan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Maka informasi tentang perusahaan terkait akan sering diliput oleh media, penyedia data, dan analisis di perusahaan sekuritas. Nah, adanya publikasi tersebut sedikit banyak turut akan meningkatkan image dan meningkatkan exposure perusahaan. Dan selanjutnya, konsekuensi IPO. Pertama, biaya yang dikeluarkan besar. Umumnya, hanya perusahaan berkapitalisasi besar yang siap go public. Pasalnya, biaya IPO sendiri terbilang cukup mahal. Perusahaan harus membayar biaya jasa konsultan hukum, notaris, underwriter, akuntan publik, pencatatan dan administrasi saham, penitipan kolektif saham, pencetakan prospektus, serta berbagai macam biaya lainnya. Dan kedua, berbagi kepemilikan dengan masuknya investor publik. Maka, pemegang saham pendiri tak lagi memiliki perusahaan secara penuh dan pemegang saham, namun pemegang saham pendiri tetap bisa mempertahankan statusnya sebagai pemegang saham pengendali selama saham yang dipunyai lebih dari 50% dari seluruh saham investor penuh. Dan ketiga, wajib mematuhi peraturan pasar modal otoritas keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia atau BEI memiliki sejumlah aturan yang untuk perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa. Di antara transparansi informasi seperti publikasi laporan keuangan, pajak, dan akuntansi. Hal tersebut wajib dilakukan agar seluruh pemegang saham bisa memperoleh info yang diperlukan dalam membuat keputusan investasi. Dan ini PT Remala Abadi Tbk. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi yang mana telah berdiri sejak tahun 2004 dan IPO pada tanggal 7 Mei 2022. Perseroan melayani kebutuhan akses internet, network, dan IT solution yang menjadi sebuah layanan managed service yang didukung dengan sumber daya manusia yang profesional dan dukungan infrastruktur jaringan yang handal yang berupa jaringan fiber optik maupun wireless yang mempunyai teknologi terbaru. Perseroan telah berpengalaman menjadi kebutuhan layanan telekomunikasi dan internet di berbagai jenis usaha, baik segmen korporasi, industri, telekomunikasi, pemerintah, kementerian dan lembaga perbankan, pariwisata, pendidikan, perumahan, dan segmen lainnya. Perusahaan ini bergerak di bidang ISP, jaringan tetap berbasis kabel atau tanpa kabel, dan konsultasi IT. Dan ini struktur organisasi, ada komisaris utama, Vera Wahyuni Singgiwong, dan komisaris independen, Alamsyah Saragi, direktur utama Richard Kartawijaya, dan direktur keuangan Samuel Adi Mulya. Serta tabel permodalan dan ikhtisar data keuangan penting. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Don't forget to like this video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.